Hari kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, coba kita akan koreksi masing-masing dalam diri kita nih. Selama ini orang lebih banyak menerima kita atau menolak kita. Kalau orang menolak kita dengan dasar karena melihat karakter dan kelakuan kita yang tidak benar, berarti kita sudah menjadi batu sandungan buat mereka. Kalau kita didapati menjadi batu sandungan, berarti ada hal yang harus kita koreksi dalam diri kita dan kita harus bertobat. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi orang yang berkemenangan hidup kita, menjadi berkat, menjadi inspirasi, menjadi contoh, sehingga orang bisa melihat Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih menjadi batu sandungan buat orang lain, orang itu enak ngelihat kita, orang gak senang karena ngelihat kelakuan buruk kita, kita harus bertobat loh. Jangan malah membanggakan diri. Jangan malah egonya yang ditinggikan. Orang gak suka dengan aku, ya sudah. Dulu saya seperti itu. Kalau orang gak suka sama saya, ya sudah. Ternyata itu sebagai kesombongan yang ada dalam diri saya. Bertahun-tahun saya lakukan seperti itu dan saya bertobat dengan seperti itu. Kalau hari ini kita masih ngomong, memang aku adanya seperti ini kok. Gak suka, ya sudah. Kalau kita sampai ngomong seperti itu, artinya kita memang gak mau berubah. Kita bangga dengan kelakuan kita, gak mau koreksi diri. Kalau ada orang syak atau orang tersandung dengan sikap dan perbuatan kita yang gak benar loh ya. Kalau kita melakukan hal yang benar dan orang itu gak suka sama kita, urusan dia lah. Tapi kalau kita melihat, orang melihat, kalau kita sendiri melihat dalam diri kita, kalau orang melihat diri kita dan ngelihat hal buruk di dalam diri kita, mereka tersandung, berarti dalam diri kita ada yang perlu dirubah itu. Di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27 ngomong begini, Paulus, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Menguasai mulutnya, menguasai matanya, menguasai pendengarannya, menguasai perasaan, menguasai kemauannya, menguasai kehendaknya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita ini, pemberitaan kita ditolak. Orang enak ngelihat ngomong, apalagi pakai nama Tuhan. Berarti kalau orang kita ngomong pakai nama Tuhan, orang itu tertolak. Berarti dia ngelihat sisi buruk karakter kita. Kalau itu didapatin, ya kita bertobat dan berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Balik, jangan membenarkan diri. Kalau kita ngomong pakai nama Tuhan, terus orang ngomong, gak usah lah ngomong pakai nama-nama Tuhan lah, lihat aja kelakuanmu. Kalau udah ngomong seperti itu, berarti dia tersandung dengan sikap dan perbuatan kita. Makanya kita harus menguasai tubuh kita ini dengan begitu rupa. Kamu menguasai perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, matamu, bibirmu, lidahmu, tubuhmu kita harus kuasai dan kita kontrol kendalikan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau kita ini nggak kontrol kendalikan, kita akan menjadi batu sandungan. Ada orang yang rajin ke gereja, postingnya firman Tuhan, tapi kelakuannya menjadi batu sandungan banyak orang lain. Dan biasanya orang yang paling tersandung adalah orang yang melihat kelakuan kita setiap hari, orang yang dekat dengan kita. Coba selama ini dicek sama pasangan hidupmu. Kan saya sering ngomong, diceklah karaktermu, kelakuanmu. Coba tanyain pasangan hidupmu tuh. Hidupmu jadi berkat apa tidak? Dia seneng gak ngelihat kelakuanmu? Dia gak diberkatin gak melalui perbuatanmu? Istri kita atau suami kita atau anak-anak kita, mereka bergaul melihat sikap kita loh. Ketika menghadapi tekanan, himpitan, perkataan, perbuatan, tindakan kita, keputusan yang kita ambil, mereka lihat. Mereka akan menilai, mereka akan memandang, mereka akan memperhatikan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mereka menjadi tersandung, artinya kita sendiri yang perlu bertobat balik kepada Tuhan. Supaya waktu kita ngomong firman atas nama Tuhan itu nggak tertolak. Saya melihat orang yang rajin dapat penglihatan, dapat pernyataan Tuhan, tapi hidupnya kacau, hidupnya berzina, hidupnya kumpul kebo, hidupnya ngawur. Bagaimana mungkin dengar suara Tuhan? Wong hidupnya aja kacau. Dengar suara daging iya, merasa sok rohani bisa. Makanya itu yang nggak benar di hadapan Tuhan. Itu kita harus berkoreksi. Kita harus koreksi diri kita ini. Kita bisa ngomong rohani tapi hidup kita ngawur dan bejat di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi batu sandungan. Itu yang menjadi batu sandungan orang lain gak mau kenal Tuhan melalui hidup kita. Hari ini kalau kita pengen jadi berkat, koreksi sampai kedalaman batin kita. Tanya orang sekitarmu tuh, menikmatin Tuhan melalui hidup saya apa enggak? Kalau orang menikmatin Tuhan melalui hidupmu, hidupmu pasti sudah berubah. Kalau hidupmu belum berubah, orang gak bisa menikmatin Tuhan.
Kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, karakter, perbuatan, kelakuan, sikap kita. Kalau kita masih memiliki sikap yang buruk dan karakter yang buruk, ya kita harus pikul salib, sangkal diri, kita matiin semua keinginan itu. Kita ngikutin kehendak Tuhan. Oh Pak, saya nggak tahu bagaimana mematikan kehendak kita. Semua tindakan dan perbuatanmu yang tidak benar, yang nggak sesuai firman Tuhan, yang membawa kamu, menyeret kamu jatuh dalam dosa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus dimatikan. Disangkalin, pikul salib, sangkal diri. Kita harus bertindak, bersikap, berkelakuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, orang tidak tersandung, orang tidak enak ngelihatnya. Orang komentar, ngomongan sama tindakannya beda jauh. Kalau kita didapatin seperti itu, ya kita pasti bertobat dan balik kepada Tuhan. Orang Jawa bilang, iso ngomong ora iso ngelakoni. Kalau kita ngomong firman, diomongin sampai seperti itu, wah, kita ini sudah jadi batu sandungan, tidak berkenan loh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, masing-masing kita harus koreksi. Kalau pasangan hidup kita masih tersandung dengan sikap kita, suamimu ngelihat kamu enak, kamu rajin ibadah, tapi mulutnya kok jahat, sikapnya kok buruk. Atau suamimu ngelihat kelakuanmu, kamu nih rajin ikut persekutuan doa, tapi kok mulutmu itu isinya kebun binatang, sikapmu ketus, banyak cerewetnya, nggak melakukan firman Tuhan, dia jadi batu sandungan. Atau anak-anakmu murtad semua, ngawur, hidupnya kasar. Kenapa? Ngelihat orang tuanya, benar apa tidak. Kalau dilihatnya nggak benar, ya habis urusannya. Mereka akan mencontoh semua tindakan dan kelakuan kita. Terus kita ngomong firman Tuhan, pasti ditolak. Kalau kita mau ngomong firman Tuhan, kita cek sampai ke kedalaman batin kita, ini udah benar, udah bisa menguasai, mengendalikan dengan baik apa tidak. Jangan-jangan kita hanya pintar ngomong, nggak bisa melakukannya. Orang jadi tersandung, orang jadi enak ngelihatnya. Saya menemuin banyak orang tersandung dengan sikapnya orang Kristen karena nggak mencerminkan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, harusnya orang Kristen menjadi berkat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang Kristen itu jadi berkat. Berapa banyak ibu rumah tangga yang mempunyai pembantu, bahkan pembantunya bisa 2, bisa 3, satu rumah tangga, minimal 1. Dan ngelihat kelakuan nyonyanya, ngelihat kelakuan tuannya seperti Tuhan, pembantu itu bisa menikmatin Tuhan, sopirmu bisa menikmatin Tuhan melalui hidupmu, melalui sikapmu, melalui perkataan, melalui perbuatanmu. Bayangkan, mereka akan dijamah Tuhan. Tapi kalau dia nggak melihat Tuhan, tapi melihat hantu yang keluar dari mulutmu, di sikap dan perbuatanmu, bagaimana mereka bertobat balik kepada Tuhan? Perhatikan baik-baik ini. Harusnya memenangkan kota ini, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang itu mudah. Bayangkan saja setiap keluarga Kristen punya berapa banyak pembantu. Pasti yang keluarga menengah ke atas punya 1 pembantu minimal. Dan 1 sopir. Harusnya mereka melihat Tuhan, karakter Tuhan, perbuatan Tuhan. Dia merasakan Tuhan melalui hidup Bapak Ibu. Mereka bisa dijamah dan diubahkan Tuhan. Tapi kalau hidupnya, kelakuanmu jadi batu sandungan buat mereka, boro-boro dia mau kenal Tuhan. Anak ngelihat kelakuannya, malas. Ternyata nggak jauh beda. Harusnya yang membuat kita berbeda dengan orang lain adalah kelakuan, sikap, dan perbuatan kita. Mencerminkan Kristus Yesus Tuhan. Bukankah kita harusnya diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, karakter kita? Kita punya tujuan menjadi serupa segambar Tuhan, proses dibentuk melalui proses, dan respon kita harus benar. Sehingga kita memiliki karakter Kristus. Orang lain bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pemikiran, ide, dan gagasan kita. Orang bisa menikmati Tuhan. Orang bisa merasakan Tuhan. Orang lain bisa merasakan Tuhan. Mbakmu di rumah, gendukmu di rumah, sopirmu di rumah, dia bisa menikmati Tuhan. Dan pasti mereka akan dijamah Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, kelakuannya horor, misterius, jahat, ketus, nggak adil, sedikit kasar, gaji dipending-pending, ngomongnya seenak sendiri, nggak menghargai, bagaimana bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita? Mustahil orang-orang di sekitar bertobat. Malah kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita koreksi hati kita sampai ke kedalaman batin kita.
Benar nggak selama ini tindakan kita, kelakuan kita, sikap kita di hadapan Tuhan? Kalau sikap kita ini benar di hadapan Tuhan, pasti sikap kita benar di hadapan manusia. Kalau hubungan kita ini benar dengan Tuhan, hati kita beres dengan Tuhan, karakter kita pasti berubah, hidup kita pasti berubah, hidup kita pasti menjadi berkat buat banyak orang. Coba lihat orang yang dekat dengan kamu tuh bisa menikmatin Tuhan nggak selama ini? Bisa adikmu, bisa kakakmu, saudara iparmu, saudara tirimu, mamamu, orang tuamu, mertuamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucumu bisa menikmatin Tuhan kan? Kalau mereka nggak menikmati Tuhan melalui hidup kita, kita yang perlu berubah. Ambil keputusan, komitmen, berubah, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan itu melalui hidup kita. Amin. Jaga hati kita dengan begitu rupa. Jaga perasaanmu dengan begitu rupa. Kemauanmu, kehendakmu harus pusatnya kepada pribadi Tuhan, bukan pada daging, pada perbuatan daging kita. Saya berdoa semakin hari kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kita semakin berkemenangan. Hidup kita semakin diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan disebut atas kehidupan kita dan anak cucu kita. Amin. Keluargamu pasti akan bahagia. Keluargamu pasti dipulihkan. Anak-anakmu akan senang dan bahagia. Dan suatu hari rencana Tuhan akan digenapi melalui hidupmu. Tuhan akan pakai keluargamu. Tuhan akan pakai suamimu. Tuhan akan pakai istrimu. Tuhan akan pakai anak-anakmu. Dan kita suatu hari didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.